Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat pagi hari ini. Saya percaya kita semua boleh ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan yang memelihara kita semua. Jikalau pada hari ini kita boleh beribadah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus, kita boleh bersama-sama datang di hadapannya untuk boleh memuji dan menyembahnya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu. Hari ini Tuhan kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, menebus kami, menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan pengampunan-Mu. Tuhan, lewat ibadah kami hari ini, kami bawa korban syukur kami kepadamu. Ucapan terima kasih kami kepadamu atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sikidara bakara la bala bara la bala bakara la bala 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 bayas. Syara la bakara la bala 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 bakara la bala 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 bayas. Syandara la bakara la bala 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 bayasana. Syara la basakara la bala bakana la bala 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 bayas. Syakara la bala bakara la bala bala la bala 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 bayasa. Syara bakara la bala 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 bala. Syara la bala la bala 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 bayasana. Syakara la bakata kara la bala 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 bayasana. Kami percaya ya Tuhan, kuasa kasih-Mu masih bekerja sampai pada saat ini ya Tuhan. Setiap Tuhan Yesusku yang beribadah hari ini, kami semuanya menerima kasih dan pengampunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami menerima kuasa pengampunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bagi setiap umat-Mu, bagi setiap Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, kami percaya kuasa pengampunan-Mu mengalir ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Syikirala barala bala bala barala bala 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 bayasana. Syikirala bala 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 bayasana. Di mana di 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Engkau mencurahkan kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami percaya hari ini ya Tuhan, setiap kami yang beribadah mengalami kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Kami percaya kami sudah diampuni. Kami percaya kami sudah ditebus ya Tuhan. Kami percaya darah-Mu telah tercurah bagi kami, hingga kami ditebus oleh kuasa darah-Mu itu ya Tuhan. Sehingga kami semua memiliki perkenanan ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hingga pujian penyembahan kami menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada memenuhi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya.
Tuhan yang telah melayakkan kami dengan darah pengorbanan-Mu. Kami mau datang menghampiri tahta kudus-Mu. Kau layakkan setiap kami Tuhan untuk menyembah-Mu pada saat ini. Biar hadirat-Mu mengalir bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau mencurahkan kuasa kasih-Mu, pengampunan-Mu, menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan.
karena salib-Mu kami hidup, Tuhan. Hanya karena salib-Mu kami boleh menang. Hanya karena salib-Mu saja, Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, kami terus memuji Engkau, kami terus menyembah Raja kami, penyelamat kami. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau, Tuhan, di dalam hidup kami. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, ya Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Kami nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus,
kuasa darah-Mu, kuasa salib-Mu tercurah bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Semua yang mengalami kemenangan yang daripada Engkau, setiap dosa pelanggaran kami telah Kau hapuskan dengan darah-Mu yang tercurah dari kayu salib. Haleluya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus Di hari Jumat Agung ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengingat akan kematian-Mu, akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengingat di hari ini ya Tuhan ada pengampunan yang begitu besar. Dan hari ini ya Tuhan, dengan seluruh umat-Mu, kami datang kepadamu ya Tuhan merendahkan diri kami. Kami ingat firman-Mu ya Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan hari ini ya Tuhan, kami gerejamu ya Tuhan datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa-dosa kami. Ampunilah ya Tuhan gereja-gerejamu ya Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang sudah tercurah itu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan betapa besarnya kasih-Mu, betapa lebarnya kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa tingginya kasih-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami gereja-Mu pada saat ini berdiri di hadapan-Mu, merendahkan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bawa negeri kami, bangsa kami, kota kami ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Ampunilah kejahatan negeri ini ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan kejahatan bangsa kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kota ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa negeri ini ya Tuhan. Hari ini kami gereja-Mu ya Tuhan, mohon pengampunan yang daripada-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, banyak dosa-dosa yang ada di negeri ini ya Tuhan. Oleh sebab itu curahkanlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, atas kota kami ya Tuhan, hingga pengampunan-Mu itu tercurah ya Tuhan, hingga terjadi pemulihan atas kota kami, terjadi pemulihan atas negeri kami Indonesia ini. Syara bala 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 ora bala 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 sana ira bala 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 sana. Curahkanlah kasih-Mu yang besar itu atas negeri kami ya Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan itu di tengah-tengah bangsa kami pada saat ini, di tengah-tengah dunia ini. Curahkanlah ya Tuhan pertobatan itu, curahkanlah hujan pertobatan itu bagi suku-suku bangsa pada saat ini. Kami percaya yang mau bertobat ditebus oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Yang mau bertobat ditebus oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Syarala barala bala barala bala barala bala 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 sana. Syirila bala 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 sana. Mari umat Tuhan bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan hari ini. Mohon pengampunan yang daripada Tuhan atas kota kita, atas bangsa kita. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh dicurahkan atas kota ini, atas negeri ini. Biarlah kasih Tuhan yang memulihkan bangsa dan kota ini. Oh Tuhan Yesus, mengalirlah ya Tuhan. Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa darah-Mu, mengalirlah ya Tuhan, menyucikan bangsa kami, menyucikan kota kami pada saat ini ya Tuhan. Tahirkanlah bangsa kami, tahirkanlah negeri kami, tahirkanlah kota kami ya Tuhan. Urala bala 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 sana. Syarala bala 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 sana. Kami berdoa ya Tuhan, berbaliklah ya Tuhan negeri ini dari segala jalan-jalan yang jahat. Berbaliklah kota ini dari segala jalan-jalannya yang jahat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan sorga membukakan pintu pengampunan hari ini ya Tuhan. Sirila bakara la bala 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 bayasi. Syarala bala 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 bayasi. Sikirila bala 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 bayasana. Dan kami percaya hari ini ya Tuhan,
Kami percaya yang mau bertobat diampuni, yang mau bertobat ditebus hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, sucikanlah Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kuasa darah-Mu telah Kau lepaskan untuk pengampunan atas kota dan bangsa kami, maka pemulihan itu terjadi. Kami percaya juga akan Kau curahkan berkat atas negeri ini, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat kebebasan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi yang takut ya dan khawatir dan bimbang ya Tuhan, hari ini kuasa kasih-Mu, kuasa pengampunan itu Kau lepaskan ya Tuhan, hingga tidak ada yang khawatir, tidak ada yang takut ya Tuhan, sebab nama-Mu, nama yang berkuasa, segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu, baik yang ada di bumi ini, baik yang ada di sorga, semua tunduk dalam nama Yesus. Tidak ada yang khawatir, tidak ada yang takut ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kamu sudah sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini ya Tuhan. Kami percaya roh hikmat bijaksana itu Tuhan limpahkan atas pemimpin-pemimpin negeri ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk menangani segala yang krisis yang ada di negeri ini ya Tuhan. Baik krisis kesehatan, Tuhan berikan hikmat bagi orang-orang yang duduk di pemerintahan saat ini. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Buat krisis ekonomi ya Tuhan, kami berdoa, berikan roh hikmat yang daripada surga untuk Tuhan setiap pemimpin-pemimpin negeri ini ya Tuhan, hingga mampu mengatasi segala krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini. Engkau Tuhan yang tak terbatas, limpahkan kasih-Mu, limpahkan hikmat marifat yang daripada surga atas setiap pemimpin negeri ini. Tuhan, kami berdoa, mengangkat tangan pada saat ini untuk tim medis yang bekerja keras ya Tuhan. Engkau Allah damai, sejahtera dan sukacita. Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan, hati yang semangat ya Tuhan. Engkau limpahkan, Engkau curahkan kepada tim medis di seluruh negeri ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau yang menghiburkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah mengampuni bangsa dan kota kami pada saat ini. Engkau Allah yang telah mengampuni segala dosa-dosa bangsa ini. Engkau yang mengampuni gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin gereja pada saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bersabda, Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, dan Engkau Allah yang berbicara. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja pada saat ini, bersehati, bersatu hati, bersatu pikiran ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Di akhir-akhir ini ya Tuhan, banyak Tuhan Yesusku gejolak-gejolak yang tidak menentu. Tapi kami percaya ketika pemimpin-pemimpin gereja menjadi tauladan, menjadi Tuhan teladan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berikan Tuhan Yesus kesehatan, umur yang panjang bagi hamba-hamba-Mu. Lindungi hamba-hamba-Mu senantiasa Tuhan. Bentengi hamba-hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa,
Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu ya Bapa. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberi lebih banyak daripada apa yang kami doakan hari ini. Dan hari ini dengan iman percaya kami telah menerima kuasa pengampunan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tercurah bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana dalam memperingati Paskah di hari raya Jumat Agung ini, kita dapat merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih yang terbesar yang telah dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita bersama-sama. Kita mulai merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mari bersama-sama kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
baik, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami mengagumi kasih-Mu dan karya-Mu yang terbesar. Dan pada ibadah Paskah di tahun ini, bersama-sama kami mau merenungkan kasih-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengurapi pemberitaan firman-Mu. Engkau yang terus memenuhi dengan kuasa Roh-Mu dan memberikan pengertian dan perubahan di dalam kehidupan kami melalui kuasa Paskah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita katakan kepada keluarga kita, selamat Hari Paskah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita telah memasuki hari yang luar biasa, yaitu Paskah. Dan memang belum pernah terjadi dalam sejarah di mana ibadah Paskah itu diadakan di rumah masing-masing. Kalau dalam bahasa Inggris itu unprecedented, belum pernah terjadi. Tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita semuanya. Dan ada kuasa Paskah di dalam hidup kita. Ada amin? Tema untuk Paskah di tahun ini adalah Crisis, Christ, and the Cross. Krisis, Kristus, dan kayu salib. Crisis, Christ, and the Cross. Mengapa Tuhan rindu agar kita menangkap pesan Paskah yang begitu penting ini? Saudara ingat bahwa pada saat umat Israel ketika mereka diperbudak di Mesir 430 tahun, maka bagaimana akhirnya Tuhan itu mengeluarkan Israel dari Mesir, yaitu ketika ada kuasa Paskah itu turun. Dan hari ini ada berkat Paskah untuk kita. Yang pertama, Tuhan menyediakan protection atau pelindungan Tuhan. Katakan bersama-sama, perlindungan Tuhan. Protection. Mengapa hari ini kita beribadah Paskah dan kita mau menerima mujizat Paskah yang dahsyat ini, yaitu protection. Karena kita melihat 430 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan umat Israel itu sudah kehilangan cara untuk keluar dari Mesir. Menjadi budak. Berapa keturunan saudara? 430 tahun itu. Tidak ada masa depan. Tidak ada pengharapan. Tidak ada penerobosan. Dan apa yang terjadi? Suatu hari Tuhan melalui Musa berbicara kepada umat Israel. Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Saudara, tandai dan garis bawah ini. Ini dahsyat saudara. Karena di tahun ini, kita di rumah. Dan Tuhan sudah menyediakan pelindungan untuk kita. Bagi setiap rumah kita, Tuhan sudah menjanjikan ada pelindungan seperti umat Israel waktu di Mesir. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah.
Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang melindungi dan juga memberkati hidup kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Keluaran 12 di ayat yang ke-6 dan ke-7. Mari kita membaca bersama-sama dua ayat ini. 2, 3. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara terkasih, bukankah ini ajaib? Karena kita melihat di sini, kita melihat ada 14 hari. Ya, domba itu dikurung. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami stay at home 14 hari. Ya, 2 minggu. Dan mungkin hari-hari ini saudara tidak mengerti mengapa itu terjadi. Belum pernah dalam sejarah seluruh dunia saudara harus tinggal di rumah. Amerika Serikat sudah umumkan, ya, mereka itu 255 juta penduduk disarankan untuk stay at home. Demikian juga di Indonesia. Dan di bangsa-bangsa di dunia ini, semuanya diminta stay at home. Saudara, ada apa? Dan kemudian kita melihat darah anak domba. Nah, itulah kuncinya saudara. Darah anak domba. Umat Israel harus membubuhkan darah anak domba itu di ambang pintu. Mengapa? Karena ada pelindungan Tuhan. Darah anak domba di ambang pintu setiap rumah, itu yang membedakan. Ketika penghukuman itu datang kepada Mesir, maka Tuhan melindungi umat Israel melalui darah anak domba itu. Keluaran 12 ayat 13 berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, kata aku akan lewat, itulah Passover. Passover. Lewat. Saya berdoa sebagai gembala. Di rumah kita masing-masing, Tuhan melindungi keluarga kita. Dan Tuhan menjaga. Sehingga tidak ada apapun yang dari musuh yang bisa mendekat. Karena Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Semuanya katakan bersama-sama, ada pelindungan Tuhan. Ada amin? Karena anak domba Allah, kita melihat di malam Paskah, evening of Passover. Apa yang terjadi saudara? Umat Israel, mereka itu harus makan daging domba itu. Mereka harus meresapi. Mereka harus bersama-sama di rumah itu. Di hari raya roti tidak beragi. Mereka membersihkan rumah. Saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita 2000 tahun yang lalu, Yesus anak domba Paskah di Taman Getsemani itu telah berkorban untuk kita. Yesus berdoa untuk kita. Yesus menanggung semua kesalahan dan pelanggaran yang ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga melalui karya pengorbanan Kristus, maka kita ini dilindungi, kita diselamatkan. Dan bukan dengan barang fana, Yesus menebus kita.
Tetapi Yesus menebus kita dengan darahnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari kita bersama-sama katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau bersama-sama kita katakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saudara yang terkasih, Getsemani itu artinya oil press, tempat pemerasan minyak. Selama kita di dalam rumah, mungkin banyak hal yang kita tidak mengerti. Tuhan sedang memurnikan kita seperti minyak zaitun di Getsemani. Ada amin. Tuhan memurnikan kehidupan kita sehingga kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kalau selama ini mungkin terlalu banyak kesibukan, terlalu banyak kegiatan di luar, terlalu banyak aktivitas, maka Tuhan mulai memurnikan, Tuhan mulai memfilter, sehingga hanya yang terutama, yang priority dalam hidup kita, yaitu keluarga, yaitu kesehatan, yaitu kerohanian yang perlu kita perhatikan. Juga di hari Raya Paskah di tahun ini. Ada amin? Krisis akan membuat Christ itu nyata di dalam hidup kita. Mengapa saudara? Ada mujizat dan berkat Paskah. Yang kedua, karena ada healing and health. Katakan bersama-sama, healing and health. Ada kesembuhan dan ada kesehatan. Saudara, di Paskah kita selalu ada perjamuan. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa perjamuan kudus itu adalah sakramen yang penting
juga di gereja kita. Gereja Bethel Indonesia, my family. Karena di dalam Keluaran 12 ayat 8 Tuhan sudah katakan, dagingnya, daging anak domba itu harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ingat saudara, sayur pahit ini proses. Tapi proses itu akan memurnikan, akan menyehatkan roti yang kita makan. Daging anak domba Allah. Ingat, pada perjamuan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Saudara, inilah darahku, kata Yesus. Mengapa? Karena melalui itu ada strength, ada kekuatan yang Tuhan curahkan. Kita melihat umat Israel di Mazmur 105 di ayat 37. Apa yang terjadi sesudah mereka memakan di hari raya Paskah dengan iman, daging anak domba, roti. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Saudara, kata tergelincir dalam bahasa Inggrisnya, there is no one feeble among them. Tidak ada yang lemah. Mulai dari kakek nenek, orang tua, anak-anak, tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit. Karena ada kuasa Paskah yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bilur-bilur Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara, sudah menyembuhkan. Katakan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Ketika Yesus dicambuk oleh tentara Romawi. Ketika Yesus menuju ke Golgota. Saudara, ingat, ini adalah kisah kasih yang terbesar. Ketika Yesus memikul salib dan hampir sudah seluruh energi tenaga, Yesus tidak tidur, dia dihakimi oleh imam besar. Kemudian dari Kayafas ke Pilatus, dia harus memikul salib Golgota ini. Saudara, ketika Yesus memikul, maka Yesus mengingat kita semuanya hari ini. Ada amin. Itulah the passion of Christ. Itulah kasih yang begitu besar. The passion of Christ, saudara. Kasih Kristus yang sudah mengampuni. Kasih Kristus yang sudah menyembuhkan. Saudara, mengapa setiap kali, saudara lihat, ketika Yesus mau menyembuhkan orang sakit, maka di Alkitab katakan, dosamu sudah diampuni. Mengapa, saudara? Mengapa Yesus katakan dosamu sudah diampuni? Karena hari ini ada banyak orang yang merasa tertuduh, merasa bersalah. Ada banyak orang yang merasa apa yang sudah dia lakukan itu terus menuduh, terus menyalahkan. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sejauh timur dari barat, Tuhan sudah mengampuni kita. Dan Tuhan sudah menyembuhkan kita semuanya dan menyelamatkan hidup kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat Lagi pelanggaranku. ya Tuhan, Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhatikan
bersama-sama dengan segenap hati kita katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, dan Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari melalui Paskah ini kita merenungkan dan mengingat kasih dan pengampunan Kristus dalam hidup kita, dan juga kuasa kesembuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saya akan lanjutkan dengan yang ketiga, yang terakhir. Apa mujizat Paskah di dalam kehidupan kita dari Tuhan? Paskah itu memberikan abundance, katakan abundance, kelimpahan. Dunia sedang mengalami krisis hari-hari ini. Segala jenis bisnis, segala jenis industri, segala perusahaan, pabrik, bursa mengalami krisis. Banyak yang di PHK, dirumahkan. Banyak yang sudah tidak tahu bagaimana membayar hutang, kredit, cicilan. Tapi ingat, masih ada Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan sanggup mengubah budak Israel di Mesir dalam 1 hari berubah, saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Keluaran 12 ayat 35 dan 36. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ingat saudara, orang Israel ini budak. Tidak ada budak yang berani minta-minta dari tuannya. Tidak ada budak yang berani meminta haknya, karena tidak ada hak untuk budak. Tidak ada budak yang berani meminta bonus, THR, gaji, apa saja. Karena budak itu tidak punya hak apapun. Tapi begitu Tuhan hadir, Tuhan mengubah hati orang Mesir sehingga bermurah hati. Orang Mesir itu, saudara bayangkan, orang Israel ketok pintu, tolong dong, itu anting-antingmu bagus sekali ya. Ya, tolonglah berikan. Gelangnya, tolong itu juga kalungnya ya sekalian ya. Tolong emas batangannya juga ya. Koin-koin emasnya juga. Saudara, itu terjadi pada saat kemurahan Tuhan itu turun dan kelimpahan. Katakan amin. Tadi kita membaca Mazmur 105 ayat 37 katakan, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Jadi ini satu paket saudara. Yaitu apa? Paketnya adalah kelimpahan. New dimension in harvest. Secara ekonomi dan juga secara kesehatan. Ada amin? Saudara, mungkin hari-hari ini ada banyak penduduk dunia ini yang mengalami kekurangan dan kekeringan serta kelaparan. Di mana ada banyak orang sudah tidak bisa membedakan lagi yang mana aset, yang mana liability, yang mana yang namanya harta, yang mana hutang. Saudara, saya pernah mendengar ini istilah
definisi yang bagus. Bedanya aset dengan liability. Aset fit you. Aset itu fit, memberi. Amin. Memberi kita makin kaya, makin berlimpah, bertambah, fit, memberi makan. Ya. Tapi liability, it's you. Liability itu memakan, saudara. Bukan memberi makan, tapi memakan. Hutang itu menggigit, menggerogoti, menggerusi apa yang ada. Saldo tabungan yang awalnya banyak nolnya, kok nolnya makin sedikit ini. Nolnya makin sedikit. Lama-lama jadi benar-benar nol. Saya doakan itu tidak terjadi. Amin. Yang ada adalah nolnya itu makin bertambah. Aset fits you. Kemurahan dan kelimpahan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Dan memberikan kepada kita penerobosan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, masih ingat kisah orang Israel di padang gurun? Ada tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu, saudara masih ingat, seperti Yesus berjalan bersama kita. Seperti Petrus, waktu Yesus hadir, perahunya penuh ikan. Kalau selama ini perahunya seharian nggak ada ikan, ikan teri pun tidak ada. Begitu Yesus hadir, perahunya penuh ikan. Ketika Yesus hadir, perahunya itu aman, badai pun redalah. Banyak orang berkata, mengapa hari-hari ini lockdown banyak terjadi di mancanegara. Shutdown itu terjadi. Banyak yang stay at home. Saudara, kita mensyukuri. Stay at home itu saya ingat seperti Nuh, saudara, dan keluarganya. Selama 40 hari 40 malam di dalam bahtera. Ketika ada hujan deras, Tuhan yang menjaga. Doa saya selama kita stay at home, saudara bersyukur. Seperti Nuh, Tuhan mau menjaga kita. Seperti orang Israel di dalam rumah, Tuhan menjaga hidup kita. Seperti GPS, Tuhan itu mulai menuntun kita. Di rumah mari kita banyak evaluasi. Mari kita cari tuntunan Tuhan, apa yang kita mau kerjakan, rencana ke depan apa. Mari kita banyak berdoa, bangun mesbah untuk Tuhan. Karena ada tiang awan dan tiang api. Dan tiang awan dan tiang api itu akan menjaga seluruh kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saya akan close. Crisis, Christ and the cross. Kita akan tutup dengan kuasa salib. Mengapa cross, kuasa salib itu penting? Mari kita baca Galatia 3 ayat 13-14. Setelah itu kita akan perjamuan. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, melalui kuasa salib Kristus, segala kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Di ayat 13. Kutuk hukum Taurat di dalam perjanjian lama, Ulangan 28, itu ada 3. Yaitu kemiskinan, sakit penyakit, dan kematian rohani. Ini Ulangan 28 mencatat. Dari ayat 1 sampai 14 berkat. Tapi ayat 15 dan seterusnya panjang sekali saudara. Banyak sekali. Daftar kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kematian rohani. Banyak saudara. Tapi kabar baik untuk kita di Paskah ini. Yesus sudah menebus kita. Yesus membuat ini supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah hari ini kita percaya. Kristus adalah anak domba Allah. Siapa yang percaya Kristus adalah anak domba Allah? Siapa yang percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus? Amin. Ketika kita perjamuan kudus, ada kuasa dari anak domba Allah. Saya ingin mengajak Bu Ros, kita bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus ini, kita juga mengingat perjalanan Kristus menuju ke Golgota. Apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu melalui Golgota. Sebagai keluarga saya
bersama Bu Ros kita akan perjamuan kudus. Dan kita bersama-sama akan merenungkan Via Dolorosa, yaitu perjalanan salib dari Tuhan Yesus di Golgota. Sampai kita merenungkan kasih Tuhan. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but a crowd present to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown upon his head, and he bore with every step the score of thorns who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaban de cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo de Señor. Y fue aquel que dijo paso por ti, por ti, por mí. Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus pembahala disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melalui Via Dolorosa, jalan salib. Dan hari ini kepada semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, ibadah Paskah, saya ingin memberi kesempatan bagi yang rindu menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan. Mari, dimanapun engkau berada, di rumah, di kantor, dimanapun, mari ikuti doa saya. Sungguh-sungguh dari hatimu, ucapkan dari hatimu, Tuhan Yesus, ampuni dosaku, masuklah ke dalam hatiku, sucikan aku dengan darah-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan.
Dan dia telah disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosaku. Dan Yesus bangkit untuk keselamatanku dan pembenaranku. Terima kasih Yesus. Saya sudah menjadi anak-Mu. Nama saya sudah dicatat di kitab kehidupan di surga. Dan saya sudah diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saya sudah menjadi anak-Mu dan lahir baru dan menerima hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Mari saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengangkat roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dan terimalah kesembuhan di dalam Kristus dan juga hidup yang kekal dan keselamatan dalam Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah. Mari kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih. We thank you Lord. Oh, Bapa yang di sorga, melalui kuasa Paskah, maka hari ini ya Tuhan, darah anak domba Allah memberikan perlindungan, protection. Engkau memberkati setiap keluarga. Sebab Engkaulah kota benteng pelindungan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Dan di bawah naungan sayap-Mu kami berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat-Mu menjaga kami. Terima dalam nama Yesus. Dan terima kesembuhan dan kesehatan. Oleh roti dan anggur. Oleh tubuh dan darah Yesus. Oleh pilu-pilu Yesus terima kesembuhan. Yes, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit keluar, pergi dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Yes, saudara mulai gerakkan apa yang sebelumnya belum dapat digerakkan. Semua organ tubuh berfungsi normal dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dan kesehatan. Dan saat ini dalam otoritas nama Yesus, terima kelimpahan. Yes, kami hardik seluruh kekurangan dalam nama Yesus. Tuhan menghardik belalang-belalang belahan. Tuhan menjaga kebun anggur untuk berbuah lebat. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Ialah masuk. Yesus, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. We thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name. Terima kasih Bapa untuk ibadah Paskah pada hari ini. Yang sungguh lawatanmu, hadiratmu Tuhan. Begitu dahsyat dan ajaib. Engkau memberkati setiap keluarga. Berkati jemaatmu, GBI My Family. Berkati seluruh umatmu ya Tuhan. Yang bersama-sama di seluruh dunia. Dan di bangsa kami yang merayakan dan memperingati Paskah. Kami percaya ada kuasa Paskah yang telah mengubah kehidupan. Dan juga mengubah bangsa kami. Dan memberikan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang diberkati, yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman untuk kita. Setelah Paskah maka kita akan masuk di dalam ibadah minggu, yaitu ibadah hari kebangkitan. Saya mengajak seluruh jemaat, kerabat, keluarga, dan sahabat untuk dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing dimanapun saudara berada, melalui ibadah online dari YouTube, Facebook, maupun dari Instagram. Saudara bisa melihat pengumuman yang ada. Dan bagi kita semua yang rindu menabur persembahan Paskah, saudara dapat melihat melalui rekening-rekening yang disediakan, yang dapat melalui transfer. Dan mari kita semuanya juga di bulan ini dan bulan yang akan datang kita mempersiapkan persembahan buah sulung untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya seluruh keluarga tetap diberkati. Bagi yang rindu untuk bersama-sama kita berdoa dan ikut call, sudah tersedia media untuk kita call sambil kita menantikan bersama-sama kita dapat kembali beribadah minggu di gereja kita di cabang Tiara Palladium Negara dari GBI My Family. Sambil kita juga mendukung untuk pembangunan rumah Tuhan GBI Podomoro. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semuanya, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah Paskah pada hari ini yang sungguh menjadi berkat. Dan Engkau terus melawat umat-Mu. Engkau hadir dimanapun kami berada, keluarga kami seluruh, keluarga dalam pelindungan-Mu, penjagaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. We give you thanks, O Lord, for all you have done for us. And now, let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. Oleh karena abundance, kelimpahan anugerah-Mu yang Kau curahkan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan pengerja-pengerja-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami. Untuk cepat melewati seluruh krisis ini. Damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan. Untuk bumi Indonesia. Dan juga untuk dunia ini. Agar mengalami pertobatan dan keselamatan Kristus. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan berkat-Mu juga mengalir bagi seluruh keluarga besar dari GBI My Family. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari saudara terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.